Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Datuk Perpatiah tadi cukup panjang lebar. Terima kasih. Alhamdulillah. Kami terkesima mendengarnya. Apalagi kami nan muda-muda kau membayangkan bagaimana masa lampau itu begitu baiknya. Tapi yang mau tertarik mungkin kembali ke pada historistik Datuk. Iya. Yang kita dengar tadi bahwa tentang ABSSBK, adat Basadi Sarak Basadi Kitabullah. Dan kita pun membaca dari berbagai buku memang belum terjawab penuh sebenarnya. Pertama sekali, kapan adat Basadi Sarak Basadi Kitabullah itu dikukuhkan dan diproklamirkan? Kalau tadi kita dengar tentu semenjak selesainya Perang Padri. Percis tahunnya kita ndak dapat informasi itu. Dan kedua pertanyaannya, adat dulu daripada syarak, artinya daripada agama Islam yang ada di Minangkabau. Mungkin beruntut pertanyaan nomor kedua, mungkin ada 3. Pertanyaan berikutnya, sebelum adat Basadi Sarak, Basadi apa adat? Iya. Oke. Tadinya karena di beberapa tadi pun yang gue Datuk sampaikan bahwa agama Islam mungkin ada yang menyampaikan abad ke-2 balik, ada yang menyampaikan di abad ke-7 ada datang ke Minangkabau. Pertanyaan kita, pernahkah orang Minangkabau memeluk agama lain sebelum Islam? Iya. Sebenarnya dompet boleh aku tuh agak terkait juga dengan itu. Yang kita tahu dari cerita Tambo bahwa Minangkabau itu Bunda Kandung tu ada punya apa istilahnya anggota tu bahasa sampai balai. Yaitu Bandaro Sungai Tarap. di Sungai Tarap, Indomo di Saruaso, Tuan Kadi di Padang Gantiang, Tuan Gadang di Batipuah. Pertanyaan kamu, Tuan Kadi kini kau ideal pemaknaannya dengan gelar Islam. Pertanyaan kamu, Tuan Kadi yang menurut Tambo itu lah masuk Islam atau alun? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didulang sedulang lai pendulang ngame malako, diulang seulang lai panjapui nanti dajako. Ada 2 pertanyaan yang masuk. Pertama pertanyaan dari yang Datuk akan itu, apabila adat Basadi Sarak Basadi Kitabullah dibekukan, itu. Ya, diproklamirkan. Diproklamirkan itu sebenarnya ada 2 versi. Dikatakan khilafiyah mungkin juga lah. Ya. Ada yang mengatakan bahwa jauh sebelum Perang Padri itulah ada semacam sumpah setia. Sumpah setia dari adat Basadi Sarak Basadi Kitabullah itu adalah dibayatkan kata beliau-beliau dan dikatakan oleh salah seorang ulama besar di di Piangke ya namanya Sama ketip Tutuo. ya di Tutuo. Dan itu kini sedang dikaji kebenarannya. Ambo sendiri harus mendapatkan informasi tentang itu. Tapi nanambo baca, nanambo tarimo, nanambo danga bahwa sesudah Perang Padri keluarnya palakat panjang tahun 1833 yang isinya palakat panjangku ialah bahwa orang Minangkabau waktu itu kesimpulannya langsung takluk di bawah kolonial Belanda. Ada isinya banyak, antara lainnya membujuk-bujuk di Minangkabau orang adat dan orang agama, dan kesimpulannya kemudian dikhianati oleh Belanda. Maka waktu itu orang Minangkabau terlena dengan itu. Ada janji-janji Belanda, sebenarnya ini waktu itu perang di Ponorogo sedang terjadi. Maka dikiralah tentara Sumatera Barat ke Jawa. Kosong waktu itu, boleh katakan kosong seketik mana 3 tentara. Oleh itu dipuji-puji orang Minangkabau jangan parang dulu. Di Ponorogo kalah, babaliak mengganas dalam orang dia. Nah, waktu kedua pelekat panjang terjadi semacam evaluasi perjuangan. Tadinya orang-orang agama itu diperingatkan oleh Syekh Ketutuo, ya, guru-guru daripada Harimau Salapan pimpinan Congkena Enceh, ya. Jangan kalian parangi lalu sana waktu. Karena iman orang Minangkabau ini masih dalam taraf mu'alaf. Alun lai kafah, alun lai perjuangan Madinah, alun Makkah baru ya ayuhan nas baru alun ya ayuhan amanu. Jadi karena itu
pendekatan dan pendekatan senjata, dekatilah ini dengan ukhuwah Islamiyah, dekatilah ini dengan secara adat, dengan secara dengan secara rawi-rawi adat Minangkabau, itu dituduhkan jadi parangnya. Aku waktu itu dek pemuda pesana Makare tidak bisa kan pituang kuyuk dipakaikan asyida al-kufar buhamah binahu, tegas kepada orang kafir beramah-ramah antara kamu. Ayah itu nggak dipakai, akhirnya ke orang kafir yang ku wah begitu orang kafir lah murtad sadunya kamu Minangkabau. Tak ada nama amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada laginya. Sembayang jo, tapi gayung talijo badadu tiap malam bazina tu biasa saja. Itu kami parangi. Maka bakare namanya anak muda ditinggalkannya petua daripada Syekh Ketua kawinkan parang. Dan orang ada tu peringatkan untuk Datuk Saki dari Bonjol. Maaf kalian pemangok keluar dan mama orang mengadu ke belakang tu bukan mufik tu racun tu awaknya ke kanan sebab tu nak bisa ada kemikal atas sasak badan kerimbun tu taruh belah parang. Akhirnya padri kala orang adat pun didutoi oleh Belanda, terjadilah kekecewaan kedua belah pihak. Awak kalah karena salah. Nah, timbullah semacam ide untuk berumbuh kembali namanya dalam agama Islam untuk menyatukan tekad kembali ialah salah jalan, lah salah hawai mampir kena kini rujuk bahwa agama dan adat tidak boleh terpisah. Nenek mama dan alim ulama harus bersatu. Bahwa persatuannya ada dan di buku syarat dan di belakang ada mengikut adat itu bersyarat. Bila terjadinya itu sesudah pelekat panjang, mungkin 2 tahun 3 tahun sudah itu, di mana terjadinya di Bukit Marapalam. Kini dikatakan dulu nanti di puncak Batu. Ada puncak Batu ya. Jadi di Batu Sangka tampaknya mengalang ke Batu Sangka, mau jual keluarga, berusuhnya ke Pekua. Di tiga emas sehingga dilaksanakan. Dan sayangnya naskah aslinya Al-Masbu Sia dan terlibat bila terjadinya tanggalnya itu di bawah bulan ke Leiden dan dicari ke Al-Masbu. Sinan ada keterangan aslinya dan bahwa sinan terjadinya itu mutinya itu dan hadir segala macam dan itu mengkiniko alasan berkembangi suatu lembaran sejarah itu dan terjadi. Tapi ahli sejarah Cendekiawan Minang menetapkan bahwa itu terjadinya adalah sesudah perang Padri dan tampilnya di Bukit Marapalam terjadi kala musyawarah besar nenek mama, alim ulama dan tarik pandai. Di sini ditelurkan ada kesini syarat istiqomah, kemudian berproses menjadi lainnya syarat mengatur adat memakai mutlak itu. Apa dikatakan syarat pakai dia ada perintah itu. Nah itu nanti terjadi tentang proklamasi daripada adat kesini syarat kesini kita Allah. Pertanyaan kedua, ada kesini syarat kesetamullah sebelum itu namanya ikut kan sesudah syarat masuk kok ada ABSSBK basandi kama tu basandi kalau aja patui wajar pantas itulah sandinya karena Islam kan kalau masuk alih sandinya ialah alu aja patui. Kemudian masih pakai orang jotun merasa syarat nangko adalah adat ko basandi kitabullah syarat basandi kitabullah adat basandi alu aja patui. Dalam proses kemudian ditetapkanlah syarat mengatur adat memakai. Jadi tadinya sebelum adanya ABSSBK nah menjadi dasar, menjadi pedoman, menjadi doktrin di Minangkabau alu aja patui. Lepatui, oleh pantas, oleh wajar. Kewajaran itu dihimpunkan di dalam suatu musyawarah, dalam suatu forum nenek mama. Di situ ditentukan wajar apa tidak, kesalah atau batua. Adat waktu itu mesandikan kepada alu lepatui. Kemudian manakah orang Minangkabau memeluk agama lain? Allah. Sebelum itu orang awak memeluk bukan agama kepercayaan animisme.
percaya kepada roh-roh halus dan awak nangko adalah dikemandokan, awakku dipelihara oleh arwah-arwah orang siswa. Itu namanya animisme. Kemudian timbul agama Hindu dari India. Agama Hindu nangko mengajarkan ajaran Hindu tentu saja tidak sejalan dengan ajaran Islam. Banyak dan tidak sejalan. Tapi sampai kini adonya tinggal pakainya. Nan waktu itu dek karena alunado ajaran di tarimo sajalah di Minangkabau. Tapi sampai kini ada bekas-bekas sisu-sisu ajaran itu dan masih laki awak. Umpama salah satunya ada kepercayaan di agama Hindu itu reinkarnasi namanya, kelahiran kembali. Nah Jawa kelahiran kembali itu percaya jadi babi jadi-jadian. Iya kan? Ada ular jadi-jadian, ada pengennya pengennya harimau jadi-jadian. Nah kalau tiba ini tu sajokan tahu segala macam makanannya, kawan-kawan minta izin dulu itu sisau dari kedua Hindu tadi. Nanti itu sebagai masyarakat awak masih mempercayai itu salah satu saja. Apalagi di dalam mantu-mantu segala macam itu, setelah Islam masuk, barulah diimbau dewa-dewanya, dewa-dewa daripada orang-orang Hindu kok, bangunnya ada namanya hak, itu dewanya tuh, ada menggunakan dalam salah satu itu. Tapi sesudah dipanggil dewa aku minta berkah, ada tutup dengan agama, ya kan? Tutup dengan barakallahu la ilaha illallah la hawla wala quwwata macam lah. Jadi kalau dikatakan dulu hak ina katanya ada ketika ketemu nyangka sangka sampai tempat itu dalam kersani itu ditanya Allah yang Muhammad ini tadi diberi dari Rasulullah bakal mencoba campur tadinya Nabi. Itulah awal karena dalam proses terpakai dan sekali Hindu dan sekali adat. Jadi katakannya beraso sia-sia aku kebudayaan aku boleh dari kan. Aku pisaku dari orang siswa aku segala macam lah. Pendeknya nanti mengingkatkan kita bertahan karena indah ada ajaran amar ma'ruf nahi munkar itu agama Hindu. Kemudian masuk agama Buddha. Aku Buddha aku agak seperti ini mengajarkan moral, mengajarkan budi pekerti, tapi tidak sama itu tiawah doh berbeda kan. Ada ajaran Buddha pernah masuk Buddha pernah. Tapi udah itu tahu 42 tahun ada bekas-bekasnya, ada sejarahnya dan harus kita pahami bahwa itu pernah Buddha hingga di Minangkabau. Contohnya Biaro. Ada nagari di Bukit Tinggi yang menama Biaro. Biaro itu biara itu musalanya orang Buddha. Surau ya. Itu Biaro, surau orang Buddha itu ada kampung Biaro di sini terletak surau orang itu kan satu bukti itu. Iya. Iya kan? Kemudian ada daerah Pariangan Padang Panjang. Itu sampai Pariangan siswa waktu mana Marukabo bukan Pariangan itu artinya Parahyangan sama Pariangan di Batu Sunda. Kan ada itu sebelum Pariangan ada pun Pariangan Padang Panjang itu artinya sampai berhimpunnya dewa-dewa di sini kumpulannya menurut kepercayaan orang Hindu dan disitulah mereka dinamakan daerah itu daerah Pariangan. Kalau di Bandung namanya Priangan, semuanya tuh. Itu banyak contoh dan banyak bukti mengatakan bahwa sebelum Islam masuk Hindu dari India, masuk Buddha juga dari India, tapi ada pertentangan antara Buddha dan Hindu tadi. Itu setahun. Kemudian salah satu dari sampai balai itu Tuan Kadi. Namanya itu ada dikatakan Tuan Kadi Padang Gantian ya. Indomo de Segeraso, Indomo de Segeraso. Itu Tuanku Abu di Sumania ya. Tuan Gadang di Batibua. Kemudian ada Tuan Gadang di Batibua. Ada Tuan Kadi di Padang Gantian.
itu pengaruh Islam lah. Islam belum kabau itu karena kadi itu bahasa Arab artinya hakim. Jadi kabinet dulu dua waktu itu lah ada sampai kemudian tuh punya fungsi surat-surat, yaitu dan menghudum sumaniat tadi untuk mengurus seriaso terkait barang yang kemana nah ada dibuktikan oleh ado untuk bahasa sampai bala itu dan bagala tuan kadi di padang gantiang. Kadi itu artinya hakim bahasa awalnya lado Islam waktu itu. Itu dan sampai yang gue sampaikan sebelum ada pesan isyarat namanya tuh ya kan sawit tadi bahwa itu adalah anggota Katolik. Kemudian ada pertanyaan tuh lain bahwa dari mana asal kata-kata adatku? Adatku menurut pembagian orang ahli terjadi dari bahasa Sanskerta dua kata menjadi C. A dato. A itu artinya tidak, dato itu artinya jale, konkret pasti. Jadi artinya tidak agama, tidak kacau, kan itu. Asusila, orang asusila. Jadi A dan koko tidak. Dato ko sama jo data dewa, ndak jaleh lah kira-kira, ndak transparan, ndak konkret. Itu adat. Nyado tapi ndak untuk buah, ndak nampak. Sifatnya adat awak kan simbol-simbol sarwalahnya. Jadi tidak tembak tupai awak pada adat kedua menurut ajaran ini moyang awak melalui pepatah-pepatah sindiran dan melalui kiasan-kiasan. Itu mengkonyo bahwa memahami adatku tidak bisa dengan tadanga di telinga saja dan nampak di mata dan diartikan secara harfiah saja, secara literal saja, tapi dipahami dulu dengan nalar, dengan pikiran. Apa yang maksud pepatah ini? Kalau umpamanya itu nanti tadanga secara dipahami, apa tiada adat itu? Tidak ada itu. Tidak sebagai alah ya itu. Tahu alat sebagainya. Bang macam itu kecil. Coba pikiranku. Duduk surang katanya. Bagi surang sampi-sampi. Duduk banyak balap-balapang. Enggak logis mah. Salah tu 6 balap-balapang ku duduk surang. Ku duduk banyak apa sampi-sampi. Kini ada mengatakan duduk surang balas sampi-sampi. Duduk banyak balap-balapang. Nah, ini alun tahu maknanya. Apa yang dikasih dengan itu dan itu harus kita tarangkan. Maka orang katakan tadi meminangkan orang Minang, diajar mereka aku memahami pepatah tadi supaya menjadi orang Minangkabau. Orang Minang Allah, nyoba suku, nyoba penghulu, nyoba terus ketinggi, nyoba rumah gadang, nyoba kampung halaman Allah. Tapi alun jadi orang Minang dan tutup sehingga pepatah-pepatah kok, kiasan-kiasan kok, basa-basi macam anakmu tadi itu dikatakannya bahasa lawasi itu. Jual masuk dan asal kita beri sebentar.